ya. Jadi supaya harta itu tidak tetap diri kita, Pak. Ya, kita ada upaya untuk melepas harta itu ya dari kita dengan cara wabtalu dan diuji. Ya, diuji. Wabtalu hendaknya kalian uji al yatama anak-anak yatim. Jadi anak yatim diuji tentang kecerdasannya, kemampuannya. Tadi kalau masih sufaha, masih safih, masih bodoh, ya berarti belum saatnya kita melepas. Walaupun tadi hatta idza balagun nikah, sehingga apabila mereka sampai usia nikah. Usia mah udah nikah, udah gede tongkrongannya. Pak, udah gede. Bahkan udah minta kawin. Tapi ternyata dia belum cerdas, ya, belum cerdas. Masih bodoh, berarti tetap jangan diberikan juga. Soalnya belum cerdas. Itu sama dengan kita menjerumuskan. Ya belum mudeng. Ya belum mudeng bagaimana? Nah mungkin caranya seperti teknisnya berarti ya bagaimana kita serahin dulu sebagian kecil misalnya. Oh ternyata udah bisa nih gitu kan, baru kita kan. Oh ternyata kasih ludes, kasih lagi habis, ini gagal, kasih bangkrut, ya udah jangan gitu kan teruji tadi kan itu. Jadi harus benar-benar teruji kemampuannya. Nah, kata Allah fa'in anastum, ya, maka jika anastum kalian kita ini Pak yang menyantuni, yang mengelola harta mereka itu sudah merasa gitu ya, anastum kamu merasa minhum dari mereka itu, ya anastum itu bisa berarti kamu merasa atau kamu melihat sama ya, kamu melihat atau kamu merasa minhum dari mereka tuh rusdan. Nah, rusdan itu cerdas sudah ya, cerdas. Ya, sudah bisa teruji kemampuannya ya, dan bahkan sudah terbukti ahli piawi gitu ya, Pak. Baru fadfa'u diserahkan. Fadfa'u maka kembalikan. Asal kata dafa'a artinya menolak, ini maksud membalikan, serahkan ilaihim pada mereka. Apa yang diserahkan? Amwalahum, harta mereka. Jadi nggak boleh ditahan. Nah itu Pak, ada juga mungkin ya karena sudah keenakan make gitu kan. Jangan, harus diserahkan. Nah, karena kasusnya ada yang memang seperti itu gitu ya. Bahkan punya hartanya malah tercampur di rekeningnya sehingga kadang nggak tahu yang dipakai duit siapa gitu. Nah ini naudzubillah min dzalik. Karena itu konsekuensinya ada sama dengan apa? Masukkan api ke dalam perut ya, yang makan harta anak yatim itu. Ayat ke-10 itu ya, ayat 10. Ya, sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim secara zalim, sesungguhnya hanyalah dia makan ke dalam perutnya api. Dia akan masukkan neraka sa'ir. Ya, jadi fi butunihim naron. Jadi yang nelen harta anak yatim itu sama dengan apa? Ya'kuluna fi butunihim naron. Sama dengan dia sedang memasukkan perutnya api neraka. Tuh, makanya nggak main-main itu ya. Makanya jangan ambil risiko yang sering saya bilang bolak-balik, Pak. Tahu ada janda kaya, ada yatimnya, udah ada tuh. Diincer aja ya. Nah, niatnya ingin apa? Numpang makan di situ. Nah, kalau ada si yatim, harta yatim bahaya. Kalau harta jandanya sudah istrinya beda lagi. Makanya tertibnya apa, Pak? Begitu terjadi kematian dan ada rencana nikah lagi, si janda harus segera dibagi bagi waris. Sebelum misah itu harta. Jangan sampai include bersama harta ibudanya, datang bapak sambung, kemakan tuh sama bapak sambung. Nah, ya kan? Nah, itu berisiko ya, itu di akhirat tadi, Pak, risikonya ya. Risiko di akhirat itu. Ustaz, kejadian secara gini. Dia dihabiskan sama abang-abangnya yang sudah dewasa, yang sudah nikah, yang adiknya kebagian. Adiknya yang tinggal beberapa di bawah, yang boleh dibilang masih yatim, ya boleh dibilang nggak kebagian. Sementara paman-pamannya, encang-encangnya, encing-encingnya ya kayaknya diem aja. masa bodoh ya, diam aja. Gimana sih Ustaz?
Saya punya kayak gitu tuh sepupu. Jadi yang paling bertanggung jawab memang dari keluarga almarhum bapaknya ya, berarti pamannya. Itu untuk tadi mestinya yang dimaksud di sini mestinya adalah keluarga dekatnya adalah kalau bukan kakeknya berarti pamannya, waknya yang mengelola tadi. Atau kalau kakaknya udah dewasa, apalagi tadi bahasanya udah nikah ya, kakak berarti mungkin dia paling bertanggung jawab karena dia bukan yatim lagi. Jadi bertanggung jawab atas nasib adik-adiknya yang yatim. Dia bertanggung jawab mestinya. Dia lebih bertanggung jawab ya Pak. Kalau memang kakak-kakaknya begitu meninggal bapaknya ternyata ada anak laki-lakinya yang sudah dewasa. Nah, itu yang paling bertanggung jawab. Kalau masih ada adik-adik kecilnya yang bertanggung jawab untuk tadi mengelola, mengembangkan, menjaga, ya, mempertahankan harta si adik-adik yatimnya itu sampai usia rusdan tadi, sampai dia cerdas dan kemudian fatfa'u dikembalikan. Nah, bukan malah dihabisin gitu. Ini ngeri itu. Nah, mestinya tadi termasuk pihak-pihak pamannya dia nggak boleh diem aja, turut cawe-cawe, ya kan? Makanya segera tadi Pak RW segera dibagi faraid tadi, bagi warisan. Segera itu dibagi. Nah, ini masalahnya kita ini kadang-kadang suka nggak mau segera, macam-macam pertimbangannya. Segera dibagi faraid. Itu. Kalau jelas masalahnya, jadi dari mulai mati salah satunya ya Pak, nggak harus nunggu dua-duanya ya. Salah satunya mati bapaknya, nanti kan berarti istrinya dapat karena ada anak dapat 1/8, sisanya tinggal dibagi anak-anaknya. Kayak kemarin dari minggu pagi itu ada yang datang ke saya, jadi seorang janda meninggalkan 3 anak laki-laki, 1 perempuan, bukan meninggalkan, punya, tinggal mati suaminya. Ini sementara ini memang mau nikah lagi, makanya harus segera. Saya bilang dah ibunya dapat 1/8, anak laki-laki 1, perempuan 3, berarti harta dibagi 5. Jadi anak lakinya dapat 2/5, yang perempuan masing-masing dapat 1/5. Jelas. Udah mau nikah lagi apa udah aman tuh Pak, karena sudah ada bagian masing-masing. Iya, nah itulah yang sudah jelas tadi lah, harta si anak laki 2/5, anak perempuan yang masing-masing 1/5 itu dikelola mestinya. Mau dikelola sama ibu kandungnya atau mungkin sama paman-pamannya, yang penting harus dikelola, anak ini masih kecil. Jangan sampai kemudian kata Nabi habis dimakan zakat, karena setiap tahun keluar 2,5% kan, seperti itu. Ya, kalau memang bisa sendiri internal keluarga ya bagusnya seperti itu, selesai, nggak sampai kemana-mana gitu ya. Tapi kalau sudah misal ini masalah warisannya kan, iya. Kalau misalnya selesai dalam internal keluarga ya cukup. Yang penting semua udah sadar, ikhlas, ridho dengan cara yang Islami, ya itu seperti itu. Kecuali kalau kita masih ragu, ya mungkin mencari penjelasan dari yang orang alim gitu ya. Nah, kalau saksi itu kalau tadi nanti penyerahan harta anak yatim itu ya yang perlu saksi nanti. Tapi kalau bagi waris ya nggak perlu. Nah, ngasuh anak yatim itu kan sambil mengelola hartanya itu kan waktunya panjang Ustaz. Dan dalam jangka waktu dia mengasuh anak yatim dan mengelola hartanya sampai anak itu dewasa, misalnya harta itu bertambah Pak Ustaz. Jadi bertambahnya anggaplah cukup banyak ya. 2 kali lipat. Apakah nanti yang diserahkan ke anak yatim itu hanya harta awalnya aja atau termasuk dengan harta yang bertambahnya itu Pak Ustaz? Iya. Jadi yang diserahkan adalah termasuk harta yang hasil dari pengembangannya itu. Nah, kecuali nanti masih di ayat yang sama, nanti di sini kita ayat yang berapa tadi Pak? Yang ke-6 itu, nah itu ya. Nah gini, coba kita lanjutkan dulu ya. Jadi tadi fatfa'u ilaihim, maka kembalikan harta mereka tadi ya, kan pertanyaannya pas banget tadi, bagaimana cara mengembalikan gitu kan. Nah, seyogianya dikembalikan semuanya termasuk keuntungan dari harta yang dikembangkan, amwalahum, jadi termasuk keuntungannya. Nah, wala ta'kuluha, nah jangan kamu ikut memakannya ya. Israfan, ada batasan israfan, berlebihan. Jadi yang wajar boleh sekedar untuk ikut makan. Jadi di sini tidak ada istilah kayak halnya idealnya orang
mengelola harta orang dalam syirkah, kerjasama, nggak seperti itu. Beda kan, Mbak? Beda ya. Nah, kalau kerjasama kan ada perhitungan 60-40 atau apa gitu. Ini nggak ada. Sekedar ikut makan. Ya, makanya wala ta'kulu israfan, nggak boleh berlebihan. Wa bidaron, juga nggak boleh keburu-buru. Karena nggak mau direpotin, ya, kemudian kita ingin segera ngembaliin, nggak boleh juga. Makanya tadi ada istilah diuji. Ayak baru sebelum mereka dewasa. Jadi ukurannya mereka udah gede, teruji kemampuannya. Nah, bahkan ya ini termasuk masih menjawab pertanyaan tadi. Wa mangkana gonian, barang siapa yang ngelatih orang kaya, kita kakaknya atau pamannya, waknya itu kaya, kita mampu. Paling takfif, nggak boleh ikut-ikut makan, Pak RW, nggak boleh. Jaga ifah, nggak boleh ikut makan. Udah seberapapun hasilnya kasihin semua. Memang niatnya kita kan untuk mengembangkan tadi kan, gitu. Iya, mau untung-untungnya kasih. Kalau kita orang kaya, itu. Kalau kita orang kaya, jadi kasihkan semua. Ini bagian dari amal soleh kita. Jadi bukan berarti kita dapat untung, dapat pahala di akhirat, ya dapat. Ini apalagi yatimnya masih keponakan, yatim masih adik, ya kan? Atau mungkin yatimnya anak kandung sendiri. Ya tadi kan bisa juga kan, Pak, yatimnya anak kandung sendiri. Ya, anaknya anak kandung sendiri. Udah dibagi-bagi, ibunya udah dapat 1/8, nah si yatim dapat tadi 1/5 gitu kan. Berarti kan biar atas yatim tadi nggak mandek segitu aja kan. Kalau misalnya ibunya punya usaha, pakai untuk modal. Keuntungannya terus ditambah, dikembangkan, jadi dikembangkan memang, dikembangkan. Gitu ya, dikembangkan. Jadi sama modal-modalnya, untung-untungnya diberikan. Jadi fal yastafif, yang nggak boleh apa? Ngambil ya dari keuntungan situ. Semuanya. Nah, tapi wa mangkana fakiron, kalau kita yang mengelola itu adalah orang yang fakir ternyata butuh ya. Butuh untuk kebutuhan yang memang ya fakir tahu ya, butuh yang primer, butuh makan ya, butuh banget buat berobat, butuh banget buat yang sifatnya primer ya, bukan butuh bayar mobil, butuh bayar rumah, bukan, lain itu kan. Fakiron bahasanya, fakiron. Fal yakul, silahkan makan. Bahasanya itu makan ya, Pak, makan nih, fal yakul. Jadi bukan untuk beli ya. Bukan yang gede. Fal yakul, maka makan silakan. Bil ma'ruf, dengan cara yang patut. Ya wajar sifatnya. Ya wajar tadi. Jadi wajar itu berarti goero israfan, enggak berlebihan. Gitu. Wajar aja. Makan apa sih? Kebutuhan hari-hari, makan dengan tahu tempe, dengan telur, atau mewah-mewahnya daging pun enggak setiap hari gitu kan. Kalau setiap hari daging terus juga kan beda. Ya, wajar tadi, ma'rufan tadi ya. Wajar. Gitu. Jadi silakan kalau fakir, ya. Jadi kondisi fakir dulu, Pak. Kalau kita nggak lagi fakir jangan, gitu ya. Kita lagi ada ya jangan. Nah, kita lagi fakir, lagi butuh, baru kita boleh ikut makan dari hasil yang situ. Angel. Ya? Angel. Kok angel? Ada sih, nggak angel. Yang angel itu kalau nggak ada. Ini ada, ya kan? Ada itu. Iya, fal yakul. Bukan ambil untung, bukan ya? Bukan ambil untung, bukan ya? Bukan ambil untung gitu. Karena kita nggak ada perjanjian kerjasama apa-apa kan? Memang kita mengembangkan, bukan bentuknya syirkah, mudorobah, bukan apa, bukan kan? Jadi memang bentuknya untuk mengembangkan tadi. Itu bagian dari cara kita apa? Menyantuni anak yatim. Kalau bicara ini berarti anak yatimnya miskin apa kaya, Pak? Kaya. Ini yatim-yatim yang kaya ya, yatim yang punya warisan kaya. Kayaknya jangan temuin saya kakek ini. Belum pernah nemuin. Makanya yatim yang kayak gini tuh nggak dapat zakat, nggak ada. Makanya At-Taubah 60 kan nggak nyebut 8 item itu, nggak ada anak yatim kan, Pak. Janda juga nggak ada kan. Nah, itu. Jadi kalau yatim kaya itu nggak berhak mendapat santunan, ya kan? Dia berdapat santunan pemberian, sodakoh maksudnya, sodakoh. Tapi santunannya seperti ini caranya. Jadi zakat segala macam dia nggak mustahik kan, Pak? Itu yatim, janda, kalau kaya nggak mustahik, nggak berhak mendapat zakat, dapat sodakoh, nggak masuk. 8 item yang At-Taubah 60 kan nggak ada yang yatimnya, nggak ada jandanya, ya kan? Kecuali yatim yang miskin, yatim yang fakir. Nah kita ini suka kaprah.
Bahkan kadang janda dia pas ada pembagian apa santunan, saya kan janda gitu, padahal punya kontrakan. Punya kontrakan. Banyak Pak yatim kaya Pak. Yatim kaya banyak nggak? Kaya banyak. Anaknya almarhum Bude, Iya. Ashraf Sinclair, terus mantan suaminya Angelina Sondak itu kan orang kaya. Iya. Oh iya itu loh. Haji Masaki. Iya iya iya. Banyak. Banyak. Iya. Belah sono, belah kapuk kan. Belah sono timur. Selatan gitu namanya. Iya. Ya artinya ya nggak harus istilahnya kaya raya seperti itu. Berapapun peninggalan dari almarhum yang kalau sudah harta itu udah dibagi jadi haknya, nah jatah haknya si yatim itu jangan sampai kemakan pokoknya tadi. Berarti tanggung jawab kita sebagai keluarga adalah mengembangkan, paling tidak mengamankan. Mengamankan itu jangan sampai kecolek ya, kecuali nanti kalau dia sudah dewasa seperti itu. Ini tanggung jawab kita. Jadi jangan sampai kita masa bodoh, kalau kita dimalgi kemudian dihabis-habisin, gitu ya. Jadi fal yakul bil ma'ruf ini kalau fakiron ya, fakiron itu. Jadi memang ini bentuknya ya bentuk santunan ya, bagaimana cara menyantuni anak yatim yang agnia, yang kaya karena memang tinggal mati bapaknya dia punya harta, begini caranya. Jadi bukan dengan cara mencarikan donatur atau memberi zakat nggak seperti itu. Itu yatim-yatim yang fakir, yatim-yatim yang miskin ya, cariin apa kalau sekolah mah cariin apa yang gratis kira-kira seperti itu ya. Nah ini ukurannya adalah apa Pak? Keberagaman kita ya, karena ayatnya jelas ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama, beragama tapi dikatakan kayak nggak beragama, dia bohong kalau dia sampai menghardik melantarkan nasib anak yatim gitu ya. Jadi nggak main-main. Jadi ukurannya bagaimana pedulinya dengan anak yatim. Lanjut. Faidza dafa'tum, nah ini Pak RW tadi ya. Maka apabila kalian menyerahkan ilaihim pada mereka yatim yang sudah rusydan tadi, sudah cerdas teruji menurut kita, karena bahasanya ada anastum itu menurut kita. Tapi pasti kita juga berhitung gitu ya. Dan teruji ternyata memang benar-benar sudah teruji secara nyata, dia lulus, jadi bisa mengembangkan. Nah, maka kita serahkan. Nah, faidza dafa'tum ilaihim, maka apabila kalian serahkan pada mereka amwalahum, harta-harta yatim tadi, fa ashhidu, maka persaksikanlah alaihim atas mereka. Jadi saksi ini penting di sini Pak RT. Apa kira-kira Pak? Ininya ilahnya. Kenapa perlu saksi? Supaya tidak ada fitnah ya, supaya tidak ada fitnah. Jadi harus ada orang lain yang tahu. Ya, dari orang-orang yang ada di sekitarnya, keluarga kita ya. Kalau kita sebagai kakaknya berarti ada adik kita yang lain ya, yang sudah dewasa, yang memang bukan yatim, atau juga paman-paman kita ya. Artinya supaya mereka tahu, harus dipersaksikan. Fa asyhidu alaihim. Jadi jangan sampai kita nyerahin diam-diam, dan kita walaupun kita jujur sejujurnya, nggak ada seperak pun yang kita umpetin, nggak seperak pun yang kita telan, tapi karena kita nggak transparan tadi, nggak ada saksi, bisa mengundang fitnah ya, bisa mengundang fitnah. Apalagi karena kita menyantuni anak yatim Pak, biasanya Allah kasih apa? Berkah, kasih berkah. Nah, kasih berkah biasanya, berkah betul. Nah itu kelihatan kita usahanya pun maju, pantesan dia beli ini beli itu gitu kan. Nah karena itu seperti itu kan Pak. Padahal mungkin dari berkahnya miaran yatim tadi, usaha dia dan sisi lain maju. Itu benar. Jadi kalau orang yang menyantun anak yatim itu maju berkah. Yang sering disebutkan contohnya siapa Pak? Halimatus Sa'diyah ya, ketika merawat Nabi ya, masih yatim itu berkah itu. Dan seterusnya. Itu dipastikan ya, yang menyara, yang menyara itu pasti berkah hidupnya. Itu. Nah,
Jadi dari berkahnya itu bisa mengundang fitnah ketika pas menyerahkan mengembalikan harta si yatim tanpa saksi, gitu ya. Itu. Padahal kita sudah jujur sejujur-jujurnya, tidak ada secuil pun sedikit pun yang kita colek, yang kita telan, ya, tapi karena tanpa saksi bisa menjadi fitnah. Nah, kita menghindari itu, ya. Makanya Allah dengan jelas tegas memerintahkan fa'ashidu, maka persaksikanlah ya alaihim atas mereka. Wa kafa, dan cukuplah billahi bagi Allah hasiba, yang akan menghitung, ya, Allah yang akan menghisab. Nah, itu artinya kalaupun ada berbagai macam dugaan buruk pada kita segala macam, Allah yang maha tahu. Yang penting kita sudah berbuat selurus-lurusnya, sejujur-jujurnya, ya. Menyerahkannya pun sudah diuji tadi. Kemudian kalaupun kita ikut makan juga sudah memang nggak israf, ya. Bahkan kalau kita kaya, kita nggak ikut makan sama sekali, benar-benar itu utuh dari pokoknya sampai keuntungannya kita serahkan. Nah, tapi ternyata juga namanya harta pasti memang dekat dengan fitnah, gitu ya. Makanya wakafa billahi hasibah, siap kita punya mental dikritisi, bahkan mungkin ya tadi ya dikritisi dan sebagainya.